Benar Tuhan, tempat ini kami menemukan istirahat yang sejati di hadapan Tuhan. Jiwa kami beroleh ketenangan oleh kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu. Pagi ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman. Beri kami telinga seorang murid, telinga yang mendengar setiap kebenaran-Mu. Dan bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, yang setia mempraktekkan setiap kebenaran-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Urapi setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi bulan-bulan ini tema daripada ibadah kita, pertemuan-pertemuan jemaat adalah mengenai kasih. Ya, dan pagi ini tema yang diberikan adalah kasih adalah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5b. Nah, kita lihat ayatnya ya. Ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Dalam terjemahan TB ya, terjemahan baru 1 Korintus 13 ayat 5b, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, di dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, saya suka sekali menggunakan terjemahan ini ya. Karena FAYH itu adalah terjemahan paraphrase. Paraphrase itu artinya apa? Kalau TB itu lebih literal. Literal itu artinya dari bahasa aslinya diterjemahkan langsung menggunakan kata-kata yang bersesuaian. Tetapi kadang-kadang kita yang membaca kurang bisa nangkap. Ya. Dan karena itu ada terjemahan yang namanya FAYH atau jenis terjemahannya, translationnya adalah tadi paraphrase ya, paraphrase translation. Jadi dia akan menerjemahkan bahasa aslinya ya, membahasakan ulang sehingga kita yang membaca itu lebih mudah mengerti ya, di parafrase ya, dibahasakan ulang. Saya bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 5 dari FAYH, kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Nah, menarik ya. Lalu yang berikutnya, kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Nah, pagi ini kita akan meneliti daripada ayat-ayat yang pendek ini, namun sungguh memberikan suatu pengalaman iman kepada kita untuk kita lebih mengasihi Tuhan dan lebih semakin hari diperbarui, semakin serupa dengan Kristus. Ya, karena tidak sedikit daripada orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan masih bergumul dalam hal-hal yang kita baca saat ini. Ya, kenapa Paulus menyisipkan ya dalam pembahasan 1 Korintus 12 Paulus membahas mengenai karunia-karunia rohani, ya, karunia-karunia roh. Lalu sebelum melanjutkan ke pasal 14, Paulus menyisipkan satu pasal penuh mengenai kasih. Ya. Konteks di dalam jemaat Korintus saat itu adalah konteks daripada orang-orang yang rohani, ya, berkarunia tetapi kurang kasih. Dan Paulus mengetahui bahwa kalau orang-orang Kristen diberikan karunia-karunia tetapi tanpa kasih, bukannya karunia-karunia itu diberikan Tuhan untuk dalam tujuan untuk membangun jemaat, justru karunia-karunia yang tanpa kasih itu justru akan saling menghancurkan satu sama lain. Karena itu Paulus sungguh-sungguh benar-benar membuat satu pasal khusus mengenai 1 Korintus 13 mengenai kasih. Ya, kita melihat bahwa bagaimana
di dalam kehidupan kita ya, kita mengenal istilah-istilah apa ya yang menarik bersesuaian dengan ayat ini. Senggol bacok. Ada tahu gak senggol bacok? Ya di kalangan anak muda. Jadi jangan lu provok gua ya. Ya jangan lu toel-toel gua, entar gua bacok. Maksudnya ya jangan ganggu gua ya. Senggol bacok. Apalagi yang istilah yang sering kita dengar. Jual beli. Ya, lu jual gua beli. Nah, itu waktu pilkada begitu ya, pakai massa ya, lalu saling kalau lu jelek-jelekin gua, provok gua akan bales. Nah, itu adalah konsep dunia, senggol bacok. Lu jual, gua beli, ya. Awas lu nanti ya menaruh dendam. Tapi apakah itu yang menjadi prinsip daripada kebenaran firman Tuhan? Apakah itu yang justru menjadi prinsip dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan? Ya, Paulus jelas menegaskan, love is, ya, kasih adalah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu saat seorang suami, ya, dia berkonsultasi, ya. Konseling dengan pendetanya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah 30 tahun menikah sama istri saya. Dulu, waduh, saya benar-benar bucin sama dia, ya, budak cinta, benar-benar cinta mati sama dia. Tetapi semakin lama kok saya jadi semakin bosen sama dia, ya. Semakin lama kok dia tambah tidak menarik. Semakin lama, semakin hari dalam pernikahan kami kok berantemnya makin banyak. Ya, saya sudah gak cinta lagi sama dia. Jawaban dari pendeta itu apa? Love her. Apa pastor? Love her. Tadi kan saya udah jelaskan ke Pak Pendeta. Saya sudah tidak cinta lagi pada istri saya. Sudah hilang, sudah luntur. Kamu tidak menyimak kata-kata saya. Love her. Artinya apa? Love is a verb. Kata kerja. Kasih itu bukan perasaan. Kasih is a verb. Love is a verb. Ya. Dan itu yang menjadi dasar dari ajaran Kristen. Dasar dari apa yang Yesus katakan. Ya, waktu Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat. Guru, hukum apa yang terutama? Apa jawab Tuhan Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang utama dan terutama. Ya. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan dua hukum ini itu bergantung seluruh isi Taurat dan kitab-kitab Nabi. Jadi inti dari ajaran Kristus adalah kasih. And love is a verb. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat di sini. Paulus menuliskan ya di dalam 1 Korintus 13 ya. Dia dalam merinci kasih ya. Itu dia tidak menuliskan bahwa kasih adalah perasaan. No. Kasih adalah 15 kata kerja. Ada 15 kata kerja. Love is and love is not. Ya, kata kerja dalam pembahasan positif ya dan dalam pembahasan negatif. Pembahasan positif adalah kasih adalah sabar. Ya. Kasih itu baik hati. Lalu rumusan negatifnya kasih tidak cemburu, kasih tidak membanggakan diri, kasih tidak sombong, ya, kasih tidak merendahkan orang lain, ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan pagi ini kita bicara mengenai kasih tidak mudah marah. Dan kedua, kasih
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pertama, love is no anger. Ya, love is no anger. Di dalam bahasa aslinya sebenarnya terjemahnya adalah love is not provoked. Ya, kasih itu tidaklah mudah terprovokasi. Ya, tidak mudah terprovokasi. Di dalam bahasa aslinya adalah paroxuno. Ya, paroxuno itu memiliki arti to sharpen, to stimulate, atau to provoke. Ya, jadi kasih itu tidak mudah terprovokasi. Satu. Yang kedua, kasih juga tidak menjadi provokator. Ya, tidak terprovok dan juga tidak memprovok orang. Ya, itulah kasih. Kenapa? Kalau kita melihat orang lain dengan kasih, seperti anak yang kita kasih, seperti istri yang kita kasih, ya, kita akan belajar bagaimana tidak mudah terprovokasi, ya, dan juga tidak mudah memprovokasi. Tetapi kalau kita melihat orang itu sebagai penghalang di dalam hidup kita, penghalang dari jalan kita akan mudah sekali terprovokasi dan memprovokasi. Ya, jadi waktu itu ada seorang hamba Tuhan, ya, saya ingat waktu di mahasiswa tahun berapa saya kuliah, awal 90-an ya di Trisakti, itu ada persekutuan mahasiswa, POUTRI ya. Persekutuan Oikumene Trisakti, saya di teknik industri. Jadi waktu itu ada seorang pendeta namanya Pak Bobi Tikwalu ya. Kalau sekarang sudah 30 tahun lebih, saya nggak tahu masih ada atau sudah sangat tua ya. Nah, dia seorang hamba Tuhan dari GKI dan dia cerita dia seorang Manado yang saya ngeliat posturnya besar ya, dan dia orang yang penuh semangat ya, dan mungkin mantan orang yang suka suka berantem gitu ya. Nah, dia bilang gini, waktu itu saya naik mobil, ya, satu mobil lagi jalan santai-santai di jalur kiri, tiba-tiba dari belakang diklaksonin ya, sudah diklaksonin tiba-tiba diambil overtake dari belakang terus diwung sambil dimarah-marahin sama yang mobil ini ya, buka kaca dan woi gitu ya, gitu. Nah, dia tiba-tiba ya karena lagi santai tiba-tiba dibegitukan ya, dia langsung marah ya, dia langsung lupa statusnya sebagai pendeta. Ya, dia buka kaca lalu dia pengen maki-maki balik tuh orang meskipun mobilnya udah jauh ya, tapi begitu tangannya keluar dari sini dia mendengar seperti Roh Kudus berbicara. Kamu ini anak Tuhan. Kamu ini pendeta loh. Ya. Jadi begitu dia buka kaca, dia ingat, dia dengar suara Roh Kudus, lalu dia berkata, haleluya. Jadi alih-alih dia memaki-maki, dia berkata, haleluya. Ya, di situ dia bilang, Tuhan ampuni saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih tidak mudah menjadi pemarah, ya. Tidak mudah tersinggung. Proksune, ya, paroksuna, tidak mudah tersinggung, tidak menjadi pemarah, no anger, ya. Dan hal yang kedua dari 1 Korintus 13 ayat 5b, nah ini yang paling banyak. Ya, yang seringkali bahkan kita sudah puluhan tahun menjadi anak Tuhan, kita masih bergumul untuk menang dalam hal ini. Yaitu apa? Kasih tidak menyimpan dendam. Berapa banyak dari kita masih bergumul dalam hal ini? Ya. Ada teman saya, ya, ya kita kadang-kadang nanya dia punya kangtau, dan waktu saya masih kerja di satu perusahaan dia minta bantuan raw material ya. Dan dalam diskusi itu nggak tahu gimana karena mungkin dia benar-benar banyak tekanan karena ngurusin project ini.
ya. Dan dalam pembahasan saya, karena dia teman ya, saya ngomong ya biasa aja ya, belak-belakan gitu ya, kayak teman gitu ya. Nah, saya nggak sadar kata-kata saya ada menyinggung dia. Ya. Terus dia balas lagi. Dia balas dengan kata-kata yang lebih sadis lagi ya. Ya sudah, saya diam. Ya, tapi dia tidak memaafkan saya. Maksudnya gimana? Iya, setelah berapa minggu saya japri dia lagi, dia nggak balas. Berapa minggu saya japri lagi, dia nggak balas. Ya. Seringkali kita juga punya sikap seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, kasih tidak menyimpan dendam. Kasih tidak. Kenapa? Kita harus tahu alasannya, dasar kenapa kasih tidak menyimpan dendam. Ya. Oh, sebelum tidak menyimpan dendam, sebelum lanjut ini ya. Kasih tidak menyimpan dendam. Karena Kristus juga sudah mengampuni kita. Dan karena itu kalau kita benar-benar mengalami kasih Kristus, kita tidak akan ya memikirkan bahwa kita harus berdendam sama orang lain. Nah, saudara-saudara ingat doa Bapa kami? Nah, saya waktu SD diwajibkan hafal ya di sekolah dan ada ujiannya ya. Salah satu kalimatnya apa? Ampuni kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus. Forgive our debt as we forgive our debtors. Ya, ampuni hutang saya seperti saya pun mengampuni orang-orang yang berhutang pada saya. Ini hutang ini dalam arti dosa ya. Ampuni dosa saya seperti orang-orang yang berhutang dosa sama saya. Artinya orang yang bersalah sama saya. Ya, diterjemahkan seperti itu. Waktu saya lahir baru, ya, saya mendengar berita Injil. Yesus yang begitu mengasihi, ya, datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, dia taat kepada Bapa, bahkan taat mati sampai di kayu salib, ya, karena dia mengasihi saya. Dan karena dosa-dosa saya yang begitu besar, ya, sampai dia rela mati di kayu salib. Nah, waktu itu saya benar-benar memahami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengampuni dosa saya yang begitu besar, sehingga saya pun kalau ada orang yang bersalah pada saya pun harus mengampuni dia. Ya. Bahkan di dalam satu teks, di dalam salah satu Injil, orang yang tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Jadi inti daripada kasih, karena kita terlebih dahulu mengalami kasih. Ya. Firman Tuhan berkata, we love because He first loved us. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu menjadi anak-anak Tuhan, percaya pada Kristus, benar-benar memahami karya Kristus, pengampunan Kristus dalam pribadi kita, dalam hidup kita, kita akan tahu betapa bobroknya, betapa brengseknya kita memiliki dosa-dosa yang begitu besar. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita itu. Ya, dan Dia memberikan pengampunan. Dan karena kita memahami kasih Tuhan, kita pun harus mengampuni orang lain. Ya, Bapak Ibu pernah ingat ya, kisah mengenai waktu Yesus memberikan perumpamaan mengenai apa? Orang yang berhutang 10.000 dinar, ya, diampuni oleh raja. Lalu pas keluar dari singgasana raja, dari istana, dia ketemu sama saudaranya yang berhutang 100 dinar. Itu perbandingannya itu kalau nggak salah 1/6.000 atau berapa gitu ya. Beda jauh sekali, yang satu utang 3 bulan gaji. Ya. Dia sendiri ya berhutang 600 atau 6.000 tahun gaji. Jadi suatu perbandingan kuantitatif ya yang sangat besar gapnya.
Ya, tetapi dia bilang, bayar utangmu sekarang juga, atau aku jebloskan kamu ke penjara. Nah, sikap seperti ini, itu justru ya kita harus merenung. Kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, tanda tanya besar. Apakah kita benar-benar anak Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan? Kalau kita bersungguh-sungguh mengalami pengampunan daripada Tuhan, kita akan mengampuni orang lain. Ya, jadi yang kedua kita bahas daripada tidak menyimpan dendam, ya, tidak memiliki catatan menyimpan dendam, itu dari kata logizomai. Logizomai itu kita akan bahas dua saja. Ya, sebenarnya ada beberapa arti daripada logizomai. Ya, no record of wrongs. Pertama adalah to think on. Apa? To think on. Memikirkan. Ya, memikirkan. Yang kedua adalah to reckon. To reckon, ya, kalau bahasa sini apa? Reckon, ya. To reckon itu memperhitungkan. Nah, apa itu to think on? Daripada salah satu terjemahan dari no record of wrongs, ya. Waktu saya kecil, ya, mungkin juga kita semua juga ngalamin, ya. Waktu kita disakiti orang, ya. Waktu kita berantem, ya. Dan kita nggak punya kemampuan untuk balas saat itu. Apa yang kita lakukan? Mikir, ya, direnungkan, sakit hati itu. Awas ntar gue bales, awas ya gue bales. Dan di situ kita merenungkan, merancangkan hal-hal yang jahat. Nanti lu ya. Dan kita juga melihat bagaimana di surat-surat kabar. Banyak orang-orang dibunuh karena disakiti. Nah, orang yang disakiti ini pasti sudah merenung-renung lama. Merancangkan bagaimana membalas dendam, akhirnya terpenuhi. Dan itulah yang disebut sebagai logizomai. Menaruh dendam, memikir-mikirkan, merancang-rancangkan yang jahat. Ya, logizomai itu to think on, ya. Meskipun di dalam terjemahan di dalam perjanjian baru tidak diterjemahkan sebagai memikirkan atau merancangkan kejahatan, tetapi bahasa yang dipakai logizomai, ya, di dalam perjanjian lama bahasa Yunani, ya, atau disebut juga kitab Septuaginta. Septuaginta itu ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi, ya. Septuaginta atau LXX. Kenapa LXX? LXX ini kan angka Romawi, ya. L itu 50, XX itu 10. Jadi 70. Kenapa disebut 70? Nah, kitab Septuaginta ini, ya, itu ditulis oleh 70 rabi, ya, meskipun lebih sih 72, tetapi dibulatkan 70. Rabi-rabi menerjemahkan, ya, kitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena saat itu bahasa Yunani adalah lingua franca. Kalau bahasa sekarang lingua francanya apa? Bahasa Inggris. Ya. Zaman dulu bahasa Yunani. Karena jasanya siapa tuh? Alexander the Great. Ya. Memperluas budaya Yunani itu ke seluruh dunia. Sampai bahasanya pun dipakai menjadi lingua franca. Ya. Dan di dalam kitab Septuaginta itu dipakai juga logizomai, ya, di dalam ayat Zakaria 8 ayat 17. Dikatakan apa? Janganlah merancang ini logizomai. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Jadi salah satu arti daripada logizomai, tidak menyimpan dendam, adalah memikirkan, merancang kejahatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu tidak merancangkan kejahatan terhadap orang lain. Saat kita mengampuni orang lain, that's it. Finish. I have forgiven you. Jangan dibawa tidur, apalagi dibawa mimpi, ya. Apalagi direnung-renungkan siang dan malam, ya.
kita akan terjerumus semakin dalam di dalam dosa. Ya. Lalu arti kedua daripada logizomai adalah to reckon. To reckon adalah memperhitungkan. Ya. Ya tadi yang istilah tadi, jual, gue beli. Gue hitung-hitung ya. Kalau zaman dulu apa? Di dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Lu sakiti gue A, gue akan balik. Jadi semua disimpan, dicatat. Ya. Karena itu seorang murid Yesus, waktu dia berkata, Guru, berapa kali saya harus mengampuni? Apakah 7 kali? Kenapa murid Yesus berkata, apakah 7 kali? Karena Taurat berkata 7 kali. Berarti yang ke-8, boleh bales. Ya, itu. Nah, apakah 7 kali? Tetapi jawab Yesus apa? Tidak, bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7. Wah, langsung kita mikir. 70 kali 7, 490. Berarti setelah 490, yang ke 491, saya boleh bales. Bukan ya. Ini adalah bahasa Alkitab. Ya. Bahasa yang memiliki arti. Dari angka memiliki arti rohani. Ya. Itu kalau disebutnya, saya lupa istilahnya. Ya. Angka memiliki arti rohani. Jadi ada kiasannya. Artinya apa? 70 kali 7, 7 adalah sempurna. Oke? 70 berarti 7 kali 10 ya. 7 kali 10. 7 itu angka sempurna. 10 itu adalah kegenapan. Ya. Jadi 70 kali 7 artinya apa? Kamu harus mengampuni secara sempurna dan completed. Kalau mengampuni ya full. Jangan saya mengampuni kamu 95% ya. Saya simpan 5%. Tidak. Harus 70 kali 7. Sempurna dan komplit. Itulah arti daripada 70 kali 7. Jadi tidak menyimpan dendam. Ya. Tidak memperhitungkan daripada kesalahan orang lain. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi dari dasar Kristus mengampuni kita, tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, itulah yang disebut sebagai logizomai. Tuhan aja tidak menyimpan dendam sama kita. Bayangkan kalau Tuhan menyimpan dendam. Edison, dosa-dosamu yang dulu-dulu kamu minta ampun sama saya masih simpen. Kalau begitu habis kita. Ya. Tidak ada manusia yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Kalau dia menyimpan dendam. Logizomai. Ya, makanya tadi benar ya ada lagu ya, Sejauh Timur ya. Sejauh timur dari barat. Kenapa enggak sejauh utara dari selatan? Kenapa? Kalau sudah ke utara sampai puncak, turun lagi menuju selatan, ya. Betul ya? Utara, selatan, atau ke selatan, sudah mentok di selatan, naik lagi ke utara. Tapi kalau sejauh timur dari barat, ya muter terus. Ya, enggak ada batasnya. Ya, sejauh timur artinya apa? Tuhan benar-benar sudah melupakan. Melupakan bukan berarti benar-benar lupa, nggak ada memorinya. Bukan. Ya. Orang yang menyakiti kita tentu kita masih ingat memorinya. Tetapi kita sudah selesai. Saya sudah mengampuni. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, ya, mengampuni orang, sebut namanya. Sebut namanya. Jangan bilang, Tuhan, saya mengampuni dia. Bukan. Waktu itu saya pernah disakiti sama teman SMA, ya. Kita sama-sama baru bertobat, baru terima Tuhan, ya. Kita sama-sama melayani,
Tapi sepertinya saya melayani dengan jungkir balik, dia melayaninya rada malu-malu. Ya, sepertinya dia sungkan kalau nginjil di sekolah. Kalau saya hajar bleh. Ya, tiap orang yang saya ketemuin saya injilin, ya. Dan waktu keluar main, zaman dulu istilah keluar main ya, jam istirahat ya. Pas keluar main, langsung saya injilin teman di kelas ya. Nah, dia di depan saya. Nah, ini teman saya di depan, saya di sini. Nah, teman saya yang sama-sama bertobat itu di sebelah sini. Nah, saya nginjilin teman ini lagi asik-asik, mungkin dia dengarnya risih. Aduh, jangan ngomong Tuhan lah di sekolah, aduh gimana gitu ya. Tiba-tiba dia balik, udah jangan dengerin Edison. Astaga dalam hati saya, lu kan anak Tuhan sama-sama gua. Kita bertobatnya bareng-bareng, terima Tuhan Yesusnya bareng-bareng. Kalau begitu, ya sampai rumah hati saya benar-benar tersayat-sayat. Ya, saya nggak bisa. Kalau orang dunia menyakiti kita, gampang ya nggak? Ya, namanya juga orang dunia, namanya juga bukan anak Tuhan. Ya wajar, biasa aja. Ya jahat-jahat begitu ya, memang. Tapi kalau yang menyakiti anak Tuhan, apalagi pendeta, apalagi orang yang dekat sama kita, satu pelayanan sama kita, itu bisa ke bawah-bawah mimpi. Ya, it's not easy to forgive. Dan itu saya berhari-hari. Dan muka ke sekolah mukanya kayak pepaya gitu ya. Murung, hati ini terus berdarah-darah dan sini terus merenungkan siang dan malam. Ya. Nah, suatu saat setelah 2-3 hari gitu ya, saya saat teduh, saya dalam hati saya, Tuhan ajar saya untuk jujur, berdoa jujur sama Tuhan. Nah, saya mau jujur nih doa sama Tuhan. Saya mau ngomong sama Tuhan saya benci dia, gitu ya, saya benci si ini. Terus tiba-tiba seperti Roh Kudus menahan saya, ya, menahan saya. Terus saya suruh buka ayat. Nah kebetulan ya, jadi ini jangan ditiru ya, ini pengalaman pribadi. Pas buka di pengkhotbah, kalimatnya langsung menegur saya. Hati-hati dengan mulutmu. Jangan sembarangan berkata-kata kepada Allah yang di sorga. Karena kamu di bumi, Allah di sorga. Jadi berhati-hati dengan perkataanmu. Di situ saya mengerti, oh Tuhan tegur saya. Jangan doa begitu. Karena firman Tuhan, kasihilah saudaramu. Bahkan musuhmu. Disuruh kasih dan berdoa bagi musuhmu. Apalagi saudara sendiri. Ya. Terus di situ saya langsung, oh Tuhan ampuni saya. Tuhan saya masih sakit hati, saya masih terluka. Tuhan tolong saya. Ya. Besoknya komsel, ya, di sini sel group, ya. Ada hamba Tuhan yang cukup peka. Jadi dia pas di akhir khotbah dia berdoa keliling, ya. Dan dia hanya mendoakan orang-orang yang disuruh Tuhan. Ya, dia merasa Tuhan suruh dia doain dia doain. Nah kalau yang di sebelahnya Tuhan tidak suruh, dia lewat. Ya, dia doain. Nah, ini ada 30 orang ya. 30 orang duduk melingkar gitu, bersila di lantai gitu ya. Habis khotbah komsel. Wah, gua kena nih. Waduh, masih jauh, masih aman. Wah, udah tinggal beberapa lagi. Ya, waduh, masih gua. Aduh, masih ada yang belum beres. Udah di sebelah. Waduh, mudah-mudahan dia lewat. Pas saya buka mata lagi, dia di depan saya. Di depan saya terus saya bilang, kamu ada sakit hati sama saudaramu. Dalam hati saya, kok tahu ya, saya belum cerita sama keluarga saya nggak cerita. Sama teman saya nggak ada yang cerita. Ampuni dia. Oke, saya berdoa. Tuhan, saya ampuni Diana. Namanya Diana, teman saya itu. Bukan gitu doanya. Sebut namanya, anggap dia ada di depan kamu. Dan ampuni dia. Diana, saya ampuni. Saya langsung nangis ya. 1111. Ya, semua ingus keluar, air mata keluar. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kuasa di dalam Tuhan. Saat kita tidak mampu,
Tuhan mampu. Waktu saya bertobat, saudara, saya selalu diajarkan sama pembina rohani saya. Tuhan tidak pernah bertanya apakah kamu bisa atau tidak. Mampu atau tidak. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tuhan hanya bertanya, kamu mau atau tidak untuk menuruti firman. Karena bukan dengan, sering ya pernah dengar lagu zaman dulu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah kita, tapi anugerahnya yang tersedia bagi Anda dan saya. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Logizomai. Ya. Mengampuni 70 kali 7. 7 adalah sempurna, 10 adalah genap. Mengampuni dengan sempurna dan komplit. Waktu saya baca buku komentari dalam mempersiapkan sharing ini, itu disebutkan sebagai wax tablet. Saya cari apa tuh wax tablet ya di buku itu. Ternyata, saudara, di zaman dulu, zamannya Yesus, ya, terutama di orang Romawi, ya, di zaman dulu bahkan itu masih dipakai sampai abad pertengahan, abad 13 sampai 15 masih dipakai. Ya, sebelum mesin cetak itu ya, yang orang Jerman itu ya. Zaman dulu pakai ini. Ya, kalau orang Jawa pakai apa? Batu, enggak, yang batu yang bisa ditulis-tulis itu. Bukan prasasti, yang gampang dikorek-korek gitu ya. Nah, ya, dulu saya SD diajarin, saya lupa namanya. Nah, orang-orang di daerah sana ya, di zamannya Tuhan Yesus, ya, dan sampai abad pertengahan dipakai di banyak tempat di dunia, khususnya di Empire Roma, itu menggunakan wax tablet. Kalau tabletnya kita sekarang 12 inci ya, mereknya Huawei, ya, Apple dan segalanya, zaman dulu juga udah punya. Jadi kita sebenarnya there's nothing new under the sun, ya, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Zaman dulu juga udah ada tablet, ya. Namanya wax tablet. Jadi ini kayu dilobangin ya, dibuat kotak begitu dan diisi dengan lilin dari tawon, lebah, ya. Nah, itu lilinnya tawon ya. Diisi ya sedemikian rupa dan dibuat penanya, stilus. Ini namanya stilus, ya. Jadi jangan pikir orang abad 21 yang menemukan stilus, ya. 22 abad yang lalu, 22 abad yang lalu sudah ada stilus, ya. Itu. Jadi ujungnya tajam, ya. Nah, yang di belakang itu nggak terlalu kelihatan, itu gepeng. Ya, gepeng gitu. Gepeng kayak apa? Obeng min itu loh, ya. Nah, itu yang ujung tajam untuk nulis. Ya. Setelah selesai nulis nggak dipakai lagi atau ada salah, ya. Itu tulisannya dihapusnya gimana? Pakai yang belakang itu, yang gepeng itu. Terus ditekan, hilang tulisannya karena lilin. Ya, demikian juga logizomai adalah dalam pemahaman ini. Saat kita mengampuni, hilang. Ya, tidak ada lagi sakit hati. Ya, waktu seringkali teman-teman waktu ya mengkomentari bekas bos saya zaman dulu. Duh, kasihan si Edison dizolimi sama si bos gitu ya. Dibuang sama si bos. Ya dulu saya juga bergumul ya, nangis di hadapan Tuhan. Tapi ya sudah gitu ya. Bukti saya sudah mengampuni. Ya waktu kemarin ketemu lagi. Pak, di kawinannya teman komsel ya, teman gereja. Pas saya ngeliat dia bilang, si bos ini. Ya, terus saya tepuk pundaknya, Pak, langsung saya salam, apa kabar gitu. Baik, terus ngobrol-ngobrol. Itu adalah salah satu bukti kita udah gak punya dendam. Finish completely, mengampuni. Ya, dan saya tutup dengan suatu kesaksian
Ini juga baru-baru ini ya, dizolimi lagi. Jadi saya banyak ngalamin dizolimi. Ya. Waktu itu, ya, jadi di kantor itu management by fear, ya, bukan management by respect, tapi management by fear. Jadi bagaimana bos-bos merasa this is the best way, ya, dan menjadi karakteristik, yaitu memerintah dengan tangan besi, ya. Jadi karyawan itu mau tidur, mau melek, ya, itu wajah bos itu selalu ada di depan matanya, ya. Dan mereka harus bekerja tanpa salah, karena tahu kalau salah dimaki-maki di depan umum, ya, dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar dan sangat-sangat merendahkan. Makanya di dalam joke-nya di antara kita ya karyawan, itu gaji lu, misalnya gaji lu 10 juta, 9 juta itu gaji, komponen gaji untuk nelen biji kedondong dari bos, ya. Ya, bos maki-maki lu, ya itu 90%-nya ya itu lu digaji bakal itu. Nah, jadi saya ngalamin, ya, entah karena apa, ya karena mungkin saat itu jualan lagi tidak bagus. Nah, ini kesempatan bos cari-cari kesalahan. Dan dia tidak mau ada sedikit pun kesalahan, dan juga mungkin ada masalah like and dislike. Ya. Dia maki-maki di depan orang gitu ya, dan maki-maki di meeting, di depan junior-junior staff yang masih unyu-unyu, yang masih culun-culun. Seorang senior manager di maki-maki begitu. Saya diam saja, oh Tuhan tolong. Nah, istri saya tahu tiap pagi kita berdoa, Tuhan tolong, ya, supaya saya dapat melalui hari-hari ini di dalam anugerah gitu ya. Dimaki-maki, benar-benar tidak, orang-orang pun akan mendengar itu, kasihan, ya. Aduh, kok bos begitu, kan dia pendidikannya di luar negeri, kok bisa ngomongnya begitu, ya, dan segalanya, ya. Saya sebagai manusia itu sudah sampai sini. Saya hanya ingat anak istri di rumah. Kalau gua udah di atas segini, ya, terus gelap mata, nanti anak istri gua akan repot. Di sisi lain, saya ini anak Tuhan. Tuhan sudah ngampunin saya. Ya, dosa saya jauh lebih besar ketimbang dosa orang itu ke saya. Ini kan cuma dosa berapa bulan, ya, dosa berapa tahun. Kalau dosa saya sama Tuhan kan bertahun-tahun, ya, dan tidak terbayar. Dosa ini saya harus ampuni. Satu kantor tahu, ya, dan banyak juga yang dimaki-maki. Dan karena dimaki itu benar-benar nusuk, ya, sampai ego harga diri manusia itu ditusuk, akhirnya banyak yang keluar, ya. Tapi saya nggak keluar. Kalau saya keluar, anak istri saya makan di mana, makan apa, ya? Dapur saya nggak ngepul, ya. Jadi saya memutuskan menelan biji-biji kedondong itu yang gede-gede, yang ya dengan banyak durinya, ya. Mungkin bukan biji kedondong lagi, biji duren, ya, dan segalanya, ya. Tapi setelah selesai, ya, saya keluar dari kantor itu, saya memutuskan, saya ampuni. Dan pas hari terakhir saya datengin kantornya, saya bilang, Pak, ini hari terakhir, saya pamit, saya mohon maaf kalau saya ada banyak kesalahan selama bekerja di sini. Terus dia juga, ya maaf. Ya, dia juga tahu dia gitu ya. Terus terima kasih ya Pak. Sudah, itu ngomong nggak sampai 10 detik, tapi itu menuntaskan segala hal yang terjadi. What is past is past. What is past, I have forgiven. Ya, and I'm looking forward. Kenapa? Karena Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia disalah mengerti. Dia adalah anak Allah. Terang itu sendiri datang ke dunia, dan terang itu ditolak oleh manusia ciptaannya. Dia bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Murid yang dia kasihi pun berkata, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia. Murid-muridnya pada kabur.
Hanya ada satu atau dua yang ngumpet-ngumpet dari jauh memonitor penderitaan Kristus. Ya. Dan saat dia naik di kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampuni mereka, for they know not what they do. Demikianlah harus menjadi prinsip kita. Prinsip Kristus, perkataan Kristus harus juga menjadi prinsip dalam hidup kita. Kita dizalimi, kita diperlakukan tidak adil, kita berkata, aku mengampuni kamu. Bapa berkati dia. Aku mengampuni dia 70 kali 7 kali. Sempurna dan komplit. Amin.